pagi, perkenalkan nama saya Lucia Florida Bahagia Blaang. Saya adalah guru agama Katolik di SMA N1 Welak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada siswa kelas 11 dengan materi Gaya Hidup Sehat. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Baik. Pagi ini kita mulai materi bermartabat. Ya. Tetapi sebelum itu dimulai, alangkah baiknya kalau kita memulai pelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta dan satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita persiapkan diri untuk berdoa. Jangan lupa kepada Roh Kudus. Amin. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik. Kali ini hadir semua. Ya, Bu. Baik, hari ini seperti yang saya bilang di awal, kita memulai materi tentang membangun hidup yang bermartabat. Itu materi pokoknya itu adalah gaya hidup sehat. Sebelum kita masuk ke materi itu, saya minta kita jujur. Satu pertanyaan saya, ada yang merokok? Ada. Coba angkat tangan yang merokok. Oke, silakan turun tangan. Ada yang minum alkohol? Ada juga. Nanti lengkap ya. Ketika kalian merokok dan ketika kalian minum minuman keras, apa yang kalian rasakan? Pengalaman yang kalian rasakan ketika kalian merokok? Hah? Apa? Lemah. Lemah karena merokok? Sakit tenggorokan. Oke, baik. Ada banyak hal, banyak perasaan yang kalian rasakan ketika kalian merokok. Salah satunya mungkin ketagihan. Benar tidak ini? Orang kalau sudah merokok otomatis baik. Itu sekedar pengantar di awal, bahwa memang kita pernah merokok, kalau sudah merasakan apa itu merokok, bagaimana reaksi ketika kalian merokok atau setelah merokok ataupun minum minuman keras. Baik, kembali ke materi gaya hidup sehat. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik mampu memahami makna gaya hidup sehat dan pada akhirnya dapat menjadi agen dalam pengembangan hidup moral. Ya. Baik. Saya kembali lagi ke pertanyaan soal merokok tadi. Kira-kira kita merokok itu otomatis tadi membuat kita ketagihan. Sekarang selain merokok, apalagi yang membuat kalian ketagihan? Hah? Apa tadi? Minum? Baik. Pernah kalian mendengar kata narkoba? Sekarang coba kalian menjawab pertanyaan yang saya siapkan. Apa yang kalian tahu tentang narkoba? Ya. Obat-obatan yang tergolong narkoba adalah opium, kokain, ganja, heroin, morfin, dan sabu. Ganja, heroin, dan sabu. Kalau kepanjangan narkoba itu sendiri itu apa? Narkoba itu apa? Kita tahu dia punya jenisnya, tetapi dia punya arti narkoba itu apa?
itu sendiri apa? Ya, amin. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain narkoba menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat. Oke, baik. Narkoba adalah apa tadi Anda? Ulang lagi satu kali ke teman-teman dengar. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Oke, Istilah stop lain di situ. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Istilah lainnya tadi itu adalah nafsa. Kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan dan zat. zat adiktif. Dengan besar adiktif. Oke. Baik, itu narkoba. Kemudian yang berikut HIV atau AIDS. Pernah dengar? Apa itu HIV atau AIDS? Pernah dengar tidak ini penyakit ini? HIV atau AIDS itu apa? Pergaulan bebas. Itu mungkin lebih ke penyebab HIV AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? HIV atau AIDS itu apa? Oke, Nora. AIDS adalah singkatan dari IQ rate, imunen, dan definisi. Ulang lagi. AIDS adalah singkatan dari IQ rate dan imunen, defisiensi. Oke. AIDS adalah acquired immunodeficiency syndrome. Kalau HIV, ya HIV adalah singkatan dari human immunodeficiency virus. Oke. HIV itu singkatan dari human immunodeficiency virus. AIDS itu muncul karena ada virus yang namanya HIV. Nah, kalau yang disebutkan oleh teman tadi itu karena pergaulan bebas itu lebih ke penyebab terjadinya HIV atau AIDS. Dan saat itu yang pertama yang kedua, narkoba yang kalian sebutkan singkatannya tadi itu juga salah satu penyebab HIV AIDS. Karena kalau sudah menggunakan narkoba otomatis akan terjadi pergaulan bebas, gonta-ganti jarum, gonta-ganti pasangan, sehingga muncullah penyakit HIV AIDS. Baik. Yang berikutnya kita masuk ke teks. Ada saya bagi teks. Mungkin yang dapat silakan baca di situ. Yang tidak dapat coba lihat di sini. Kita pahami ini baik-baik. Ini tentang tantangan penanganan permasalahan narkoba. Ini fakta. Kita baca sama-sama dulu. Kita dalami sama-sama dulu tentang materi ini. Yang dapat teks silakan baca di teks. Yang tidak dapat silakan lihat layar di depan. Ya, saya kasih waktu kalian untuk membaca poin-poin pentingnya. Oke, baik. Yang ini sudah saya buka yang lain. Sudah baca sampai di sini? Oke, baik. Lanjut yang ini. Sudah sampai sini? Oke, kita lanjut yang terakhir. Baik, kalian sudah membaca teks tadi. Di samping yang saya sudah tampilkan di proyektor ini dan juga yang saya sudah
print out untuk kalian pelajari, untuk kalian baca. Ya, ada berapa poin, ada berapa hal yang harus kita jawab berkaitan dengan kasus itu. Ya, ini kita kerja secara pribadi berdasarkan pemahaman kita tentang kasus tadi. Ini pertanyaannya. Ya. Yang pertama, jelaskan secara singkat isi dari artikel yang barusan kita baca. Kemudian yang kedua, uraikan tantangan apa yang ada dalam artikel tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang narkoba. Kemudian yang terakhir, menurut kalian dampak apa saja yang bisa ditimbulkan akibat kecanduan narkoba. Ya, ini dikerjakan selama 3 menit. Bisa? Pas 3 menit? Pas toh? Atau saya tambah 5 menit. Anggaplah satu soal 1 menit. Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Kalian baca menjelaskan tentang apa? Kemudian yang kedua, uraikan tantangan apa saja yang disebutkan dalam artikel tersebut. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang narkoba. Kita sudah bahas itu di awal tadi. Tinggal kita sandingkan dengan artikel yang kita baca, kemudian kalian tampilkan atau rumuskan pemahaman kalian tentang narkoba itu apa. Kemudian yang terakhir, menurut kalian dampak apa saja bisa ditimbulkan akibat kecanduan narkoba. Ini 4 pertanyaan yang mesti kita jawab dalam waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit. Ya. Baik, sudah? Bagaimana, sudah? Oke, 1 menit lagi. Sudah selesai? Sudah. Baik. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan secara singkat isi artikel yang sudah kita baca tadi. Siapa yang mau jawab? Oke. Ya. Isi dari artikel tersebut itu dengan memperhatikan terlihat secara total ada kenaikan tren penyalahgunaan narkoba pada rentang usia 15 sampai 24 tahun dan 50 sampai 64 tahun terhitung mulai tahun 2019 hingga tahun 2021. Baik, Ada kenaikan penggunaan narkoba. Kita tunjukkan dulu. Ada kenaikan dari usia 15 sampai 24 tahun. Kemudian dari usia 50 sampai 60 tahun. Oke, baik. Terima kasih, Nona. Sekarang, siapa tadi yang mau jawab? Kakak Nini. Oke, silakan Kakak Nini. Dalam artikel tersebut telah menjelaskan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oke, baik, kita tepuk tangan. Baik. Dari artikel itu ada peningkatan penyalahgunaan narkoba. Ini sudah ditampilkan dengan tabel dari usia berapa sampai usia berapa dengan skala kenaikannya. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Tantangan apa yang disebutkan dalam artikel tersebut? Siapa yang mau jawab? Ya, ke Kamen. salah satu tantangan penanganan permasalahan narkoba adalah bagaimana membentuk sistem terpadu yang menjelaskan tugas penanganan mulai dari hulu hingga hilir. Oke, itu saja. Iya, Bu. Baik, kita dulu Kamen. Ya, ada. Ya, ulang lagi Kamen. Dengan tadi di belakang. Ulang lagi, 1 kali lagi pelan-pelan. Ya. Salah satu
bagaimana membentuk sistem terpadu yang menjalankan tugas penanganan mulai dari hulu hingga hilir. Hilir. Baik. Ya. Baik. Tantangan yang dihadapi itu adalah soal penanganan kasus narkoba. Penanganan kasus itu hanya ditangani oleh kelompok-kelompok tertentu, tidak semua lapisan masyarakat ikut ambil bagian dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Oke, baik. Yang ketiga, jelaskan. Oke, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang narkoba. Dengan tadi bagian penaikannya itu dengan artikel yang kalian baca, apa yang kalian ketahui tentang narkoba? Siapa yang mau jawab ini? Yang cowok dulu kah? Dari tadi nona semua yang jawab. Ya, yang laki-laki ada yang bisa menjawab? Ayo laki-laki, tunjukkan pesonamu. Masa hanya perempuan yang tampil? Ayo, jangan mau kalah orangnya. Siapa yang mau jawab? Narkoba, apa yang kalian ketahui tentang narkoba dari artikel itu dengan yang kalian pahami? Ya. Narkoba adalah bagian membentuk sistem terpadu yang menjalankan tugas penanganan mulai dari hulu hingga hilir. Oke, itu ke apa tadi itu? Apa namanya? Tantangan. Oke. Tapi terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan dulu. Apa itu narkoba? Tadi kita di awal sudah bahas ini. Hanya tinggal mengaitkan dengan artikel yang kalian baca tadi. Ya. Nana mau jawab? Ada yang mau jawab? Apa itu narkoba? Yuni? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Oke, narkoba adalah singkatan dari narkotika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya. Baik, apa dampak dari kecanduan narkoba? Oke, ada orang yang mau jawab. Ya. Kecanduan narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan untuk jangka pendek atau panjang. Hal ini tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Akan berdampak kepada masalah kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tangan dulu. Dampak lain lagi. Ya, Nona. Kecanduan narkoba dapat menyebabkan seorang terdorong untuk melakukan kegiatan yang berbahaya ketika berada di bawah pengaruh narkoba. Oke. Kecenderungan orang untuk melakukan tindakan yang berbahaya ketika berada di bawah pengaruh narkoba. Tepuk tangan dulu. Satu jawaban ada masalah. Oke, bos di depan. Kecanduan narkoba dapat meningkatkan keinginan untuk bunuh diri. Oke, kecanduan narkoba dapat memicu keinginan untuk bunuh diri. Baik, terima kasih perwakilan cowok. Ya, tepuk tangan dulu. Satu kali jawaban lagi atau masih ada yang menjawab? Oke, kita yang di belakang ujung dulu. Memiliki obat-obatan terlarang tanpa resep dokter dapat menyebabkan terjadinya masalah hukum. Oke, memiliki obat-obatan terlarang tanpa resep dokter itu dapat menyebabkan masalah hukum. Baik, terima kasih Nona, tepuk tangan dulu. Baik, ada banyak dampak ya? Yang kalian sebutkan itu adalah dampak bagaimana orang kecanduan narkoba. Banyak hal yang akan timbul ketika kita sudah mengkonsumsi narkoba. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan artikel tadi atau penjelasan teman-teman? Mungkin ada yang mau kalian tanyakan? Tidak ada? Oke, teks kitab suci. Silakan kalian lihat di papan situ di proyektor itu, kemudian kalian baca baik-baik
dalami, pahami tentang isi teks kitab suci. Tetapi sebelum itu kita duduk berkelompok dulu. Ya, ayo kita pindah dulu duduk berkelompok. Oke. Baik, karena kalian sudah duduk dalam kelompok, selanjutnya saya bagi lembar kerja untuk kalian kerja dalam kelompok berdasarkan kelompok itu. Kemudian di lembar kerja itu ada soal yang saya sudah siapkan untuk kalian kerja dan saya sudah cantumkan setiap kelompok soalnya apa. Selain soal yang saya kasih di situ, tadi ini jelaskan isi ajaran Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 21 dan hubungannya dengan gaya hidup sehat. Kemudian kelompok 2 jelaskan jelaskan implikasi makna baik Allah bagi orang beriman masa kini. Ya, sekarang yang berikut kelompok 3 mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 jelaskan maksud dari pernyataan sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Sudah paham kelompok 3? Oke, kelompok 4 jelaskan sikap kita terhadap pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS. Kelompok 4 di sini. Oke, baik. Jelaskan sikap kita terhadap pengguna narkoba dan penderita HIV/AIDS. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menderita HIV atau pengguna narkoba? Itu intinya. Kita punya sikap bagaimana? Coba kalian rumuskan. Saya punya sikap ketika saya punya teman ada yang kecanduan narkoba. Itu contoh konkretnya. Saya punya teman ada kecanduan narkoba. Saya harus bagaimana dengan dia? Kemudian kalau ada teman atau keluarga atau siapa saja yang orang bilang penderita HIV, sikap kita terhadap mereka itu seperti apa? Itu maksud dari soal itu. Apa yang harus saya buat ketika saya berhadapan dengan mereka? Bisa paham? Oke. Baik, waktu kalian mengerjakan diskusi, soal-soal itu sudah selesai. Tetapi sebelum kita presentasi masing-masing kelompok, ada baiknya kita relaksasi dulu. Kita melakukan ice breaking di bawah pimpinan kakak ini. Oleh karena itu kita semua berdiri. Oke teman-teman, agar kita lebih semangat, kita harus keraskan suara kita. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Ulang, semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Kita langsung masuk yel-yel. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya. Humbala, 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 kami adalah inspektur, dua jari untuk inspektur untuk kami datang dengan penuh cinta, kita berdua sama satu rasa. Humbala, 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 Oke, baik, terima kasih. Baik, adik-adik, kita sudah lakukan ice breaking. Sekarang kita masuk ke presentasi. Oleh karena itu saya minta kesempatan yang pertama untuk kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 di tempat saja, tidak apa-apa, di tempat. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu. Dan saya berikan waktu kepada
Baca. Santo Paulus mengajak umat beriman untuk senantiasa menghormati dirinya sebagai bagian dari bait Allah sendiri. Tubuh manusia adalah bait Allah yang berarti tempat Allah tinggal. Jadi sudah seharusnya dijaga, sakral dan bersih, tidak mudah terpengaruh oleh kekacauan ajakan kepada hal-hal yang buruk dan kurang baik. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1, kita tepuk tangan dulu. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, kalau tidak ada kita tuh tangguhkan dulu. Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Devina Indah, Josefa Tamur, Claudius, Dedi Branda, Elizabeth, Agresia Indah, dan Nesatria Bahadur. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman. Kita memandang mereka sebagai sahabat karena itu tidak menjauhi atau menolak mereka yang kecanduan narkoba atau HIV atau AIDS karena mereka adalah manusia yang kesepian di dunia ini. Oke, presentasi dari kelompok kami sekian dan terima kasih. Oke, baik. Dari presentasi keempat kelompok, mungkin ada pertanyaan yang kalian mau ajukan untuk empat kelompok itu atau pertanyaan yang kita jawab bersama. Kita akan membahas teks kitab suci 1 Korintus bab 3 ayat 16 sampai 21 dengan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Coba kita sama-sama menyusun rencana konkret apa yang kita buat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV atau AIDS. Saya kasih waktu 1 menit kita susun itu. Ya, dalam kelompok. Diskusikan dalam kelompok. Ya, tindakan konkret apa yang harus kita buat. Oke, sekarang mulai dari kelompok 3 dulu. Mana kelompok 3? Ya, tindakan konkret apa yang kalian susun untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV atau AIDS? Silakan. Hindari pergaulan bebas. Oke, kelompok 3 bilang hindari pergaulan bebas. Tepuk tangan dulu itu. Baik. Kita sudah merumuskan tadi 4 tindakan konkret. Itu mulai dari yang pertama tadi apa? Jangan apa? Jangan merokok. Oke, jangan merokok. Yang kedua, jangan minum minuman keras. Yang ketiga, dari pergaulan bebas. Dan yang keempat, Say no to drugs and free sex. say no to drugs and sex. Kita punya lidah orang timur memang agak susah-susah tersebut bahasa Inggris. Ya. Baik, sudah. Terima kasih. Kita sudah duduk dalam kelompok, kita sudah membahas beberapa hal sampai dengan menyusun tindakan konkret. Ya. Apa yang harus kita buat? Hari ini itu materi terakhir dari semester 2 tentang martabat hidup manusia. Itu sudah akhir dari materi semester 2 sehingga minggu depan kita hanya mempersiapkan diri untuk ujian. Oleh karena itu tetap belajar materi yang sudah dipelajari sebelumnya, coba dipelajari lagi, siap diri baik-baik dan terutama jaga kesehatan. Dan coba buat komitmen seperti tindakan konkret yang kita sudah rumuskan tadi. Coba terapkan pelan-pelan, tetapi yakin pelan-pelan pasti bisa. Bisa. Asal kita mau mulai. Oke, baik. Sebagai akhir dari pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ya, silakan kakak Nining. Teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa